Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Ketemu lagi di Kita Bisa Ya. Oke teman-teman semua. Jadi untuk kali ini saya akan berbagi bagaimana cara ya supaya hasil swab kita itu bisa negatif dalam waktu 7 hari aja sebenarnya ya. Tapi antara 7 sampai 10 lah ya, jangan sampai 7 hari karena nanti takutnya ada hal-hal yang tidak diinginkan. Karena saya juga bukan dokter, saya hanya berbagi pengalaman saya sendiri ya yang berkaitan dengan COVID-19 ini. Karena memang dari beberapa gejala-gejala dari beberapa teman-teman ya itu berbeda-beda, dan saya adalah alumni ya, alumni orang yang terkena atau orang yang positif COVID-19, tetapi saya hanya diisolasi ya, dari terhitungnya isolasi itu hanya 7 hari ya. Jadi ketika saya isolasi sampai saya di swab itu hanya 7 hari teman-teman ya. Tapi ingat ya, di sini bukan berarti ketika kita swab itu negatif kita langsung bisa berkumpul dengan teman-teman, tuh bukan di sini ya. Maksudnya adalah supaya kita tuh memotivasi diri kita sendiri supaya kita tidak terpikirkan hal-hal yang negatif ke arah sana gitu ya. Nah, oke. Kita langsung masuk aja ke topiknya. Jadi pengalaman saya ya supaya hasil swab itu bisa cepat negatif ya, itu memang ada beberapa. Tapi saya mulai dari yang pertama. Saya mengalami gejala ringan ya. Jadi ketika saya belum sadar bahwa itu adalah COVID-19 dan nggak tahu ya hasil swab positif itu adalah COVID-19 atau bukan, saya nggak tahu. Tapi yang jelas ketika saya konsultasi dengan dokter itu memang gejalanya sudah masuk ke gejala COVID ya teman-teman ya. Jadi gejala yang saya alami ya, jadi itu mulai muncul gejalanya tuh dari hari Selasa tanggal 29 Juni ya, kalau nggak salah tanggal 29 Juni 2021 di waktu siang hari. Saya tuh sebelum-sebelumnya memang ada salah satu kerabat yang memang mengalami demam, kemudian pilek, kemudian bersin-bersin teman-teman ya. Tapi pada waktu itu saya juga sudah mengenakan masker dan saya juga sudah menjalani vaksin dosis yang pertama teman-teman ya. Jadi saya sudah melakukan itu. Lah kemudian pada hari Rabunya ya, di siang harinya ya, itu saya sudah mengalami kenapa kok tenggorokan saya kayak ada yang kayak misal kita tuh orang sehabis minum yang manis-manis tuh ya, ketika kita manis ketika gitu ya, itu hilang. Tapi setelah itu kok kayak pengen batuk gitu. Jadi kerasa memang kayak seperti gatal gitu, tapi nggak kering ya, gatal aja tenggorokan. Jadi kita harus batukin itu gitu. Tapi ketika saya rasain kenapa kok batuknya aneh ya gitu ya, tapi saya nggak merasakan tubuh saya panas tuh belum ya. Nah kemudian pada hari Kamisnya nih ya, tanggal 1 Juli, badan saya itu udah kerasa kok kayak nggak enak gitu ya. Badan saya udah mulai panas gitu ya, dan tubuh saya itu lemes banget pada waktu itu, lemes gitu ya. Waduh, saya nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi waktu setelah pulang dari kantor, saya langsung pulang, dan kemudian karena merasakan tubuh yang nggak enak gitu ya, panas, kemudian bersin-bersin juga ya, terutama bersin-bersin. Jadi bersin-bersin kemudian panas gitu ya, anget gitu. Dan ketika dicek memang suhunya sekitar 36,5 derajat teman-teman. Memang nggak sampai 37 sih, tapi memang ketika itu kan di edaran itu kan ketika kita suhunya sudah mencapai 37,3 derajat gitu kan. Tetapi teman-teman, ketika kita sudah merasakan hal itu ya gitu ya, dengan ciri-ciri yang mungkin saya rasakan, mungkin teman-teman ada juga yang merasakan, itu mungkin ya positive thinking aja sih gitu ya. Nah kemudian dari Kamis hari Jumat gitu ya, itu bersin-bersin, kemudian ditambah pilek gitu ya. Kemudian kalau kena angin dikit tuh dingin gitu ya. Pokoknya kayak mirip kayak demam teman-teman ya. Nah kemudian pada hari Sabtunya ya, tanggal 3 Juli itu panas saya tuh udah mulai turun gitu. Udah nggak kayak sebelumnya. Tapi setiap sore suhu saya tuh selalu naik gitu ya. Jadi setiap sore itu pasti badan saya tuh kayak aduh nggak enak nih kalau buat mandi gitu kan.
Nah, kemudian hidung saya juga udah mulai nyumbat, jadi udah kayak pilek gitu kan, pilek tapi nggak meler, cuma nyumbat aja di sini teman-teman ya. Jadi kita cuma ya pilek bersin-bersin enggak, tapi pileknya masih ada di sini teman-teman ya. Nah, kemudian saya minumin paracetamol kan untuk menurunkan berat menurunkan panas badan saya ya, karena setiap sore saya itu panas anget gitu ya, anget badannya. Dan saya itu nggak minum satu teman-teman, saya langsung minumin dua kapsul ya waktu itu. Nah, kemudian tapi perasa saya ya, indera perasa dan juga penciuman saya itu masih normal waktu itu ya, masih normal, nggak hilang gitu ya. Nah, kemudian setelah 3 hari ya teman-teman ya, Kamis, Jumat, Sabtu ya. Nah, ketika hari Minggunya nih teman-teman, saya itu kaget ketika bangun tidur waktu mau sholat subuh nih ya. Ini kenapa hidung saya gitu kan? Ini saya sama sekali nggak bisa nyium teman-teman. Jadi saya ambil minyak kayu putih, nggak bisa nyium. Kemudian parfum gitu ya, parfum padahal deket banget teman-teman. Udah sampai saya masukin ke hidung saya itu nggak bisa mencium teman-teman ya. Nah, saya udah khawatir, saya udah deg-degan, kemudian saya nervous juga pada waktu itu. Kemudian kan subuh tuh bangun jam 3:30 ya teman-teman ya. Saya waktu itu persiapan sholat malam juga. Lah kemudian setelah 2 jam ya, setelah 2 jam tetap ya hidung saya tuh masih bisa mencium baunya, tetapi bener-bener harus menghirup dengan dalam gitu ya. Jadi gitu banget. Jadi harus kalau misalnya mencium parfum juga harus kayak gitu. Jadi intinya bukan hilang sama sekali, tetapi terganggu ya. Nah, jadi penciuman saya itu terganggu, atau mungkin kalau sebutnya itu anosmia ya teman-teman ya. Nah, pada waktu itu, tetapi indera perasa saya masih ada ya. Oleh karena itu pada hari Minggunya ya, tanggal 4-nya itu saya memutuskan untuk swab ya. Dan bener apa enggak ya, ada yang ngomong kalau misalnya badan tubuh kita masih anget gitu ya, suhunya udah masih nggak menentu, kemudian masih ada lendir gitu ya, ketika di swab hasilnya positif ya. Dan saya nggak tahu itu bener mitos atau memang kesehatannya seperti itu, karena terhitungnya katanya sih dari city value apa sih, saya nggak tahu ya. Pokoknya intinya ketika badan kita panas kemudian kita swab, insya Allah hasilnya positif ya. Dan bener juga pada hari itu juga hasilnya positif. Oleh karena itu sejak tanggal 4 nih teman-teman ya, sejak tanggal 4 oke, saya positif. Sebenarnya saya sudah merasakan hal ini dari hari Kamis kan teman-teman. Jadi saya harus nyari tempat untuk isolasi mandiri. Kebetulan saya masih sendiri, jadi saya ngontrak satu unit rumah untuk isolasi mandiri, dan nggak ada orang yang tahu di sekitarnya, karena takutnya ntar kalau misalnya nih teman-teman, kalau misalnya kita tahu nih tetangga gitu ya, tetangga kita tahu kalau kita positif gitu kan, mereka pasti akan pikirannya macam-macam teman-teman. Oleh karena itu saya udah memutuskan untuk menyewa satu unit rumah gitu kan, untuk isolasi mandiri dan tanpa sepengetahuan orang-orang yang di tetangga-tetangga sebelah. Dan bener ya, tanggal 4 Juli saya udah positif ya, hari Minggu tanggal 4 Juli saya udah positif. Kemudian setelah itu saya dikasih resep oleh dokter untuk menebusnya di apotek ya. Jadi itu hampir jumlahnya hampir 300.000 teman-teman, saya nembus obat. Dan itu ada berapa macam ya? 6 macam teman-teman. Ada 6 macam. Nah, obatnya itu antara lain yaitu vitamin D, saya nggak sebutkan merek ya, terserah Anda tetap ya, obat yang saya sarankan itu adalah obat yang saya minum ya. Bukan saya sarankan ketika Anda gejalanya positifnya sama-sama seperti saya, Anda harus beli obat ini, enggak ya. Jadi yang saya beli itu adalah obat vitamin D ya, HD 5.000 waktu itu. HD 5.000, saya lupa ya harganya berapa satu pesnya itu. Kemudian vitamin C ya, kemudian dikasih juga vitamin B kompleks. Ada juga suplemen makanan ya, kemudian paracetamol jelas untuk nurunin suhu tubuh ya, panas. Kemudian loratadin tuh obat pilek gitu ya, supaya nggak nyumbat waktu itu. Kemudian asitromisin dehydrate. Nah, ini nggak tahu ya obatnya, katanya asitromisin itu ada interaksi obat dan segala macam gitu, katanya penyakit jantung nggak boleh minum ini, katanya seperti itu. Tapi gue nggak tahu bener apa enggaknya. Tapi maka dari itu ini harus
apa ya, berkaitan dengan resep dokter. Jangan asal beli obat langsung ke apotek ya teman-teman. Tapi kalau kalian pengen beli ke apotek, berarti beli vitaminnya aja ya, beli vitamin aja. Berarti vitamin D, vitamin C, suplemen makanan ya, obat vitamin suplemen makanan, paracetamol kalau panas ya, dan juga loratadin ya, itu obat pilek. Nah itu nggak apa-apa kalau misalnya mau minum itu gitu ya. Nah kemudian saya tambah Milagros teman-teman ya. Nah Milagros 1 botol gitu ya. Nah kemudian setelah itu saya isolasi mandiri kan. Nah isolasi mandiri saya harus perbanyak protein. Nah perbanyak protein itu lewat apa? Lewat telur teman-teman ya. Jadi memang setiap hari saya harus makan telur. Misalnya makan minimal 3 butir ya dalam 1 hari. Nah nggak cukup itu teman-teman, ketika saya beli lauk pun untuk makan, saya juga beli yang ada telurnya. Nggak apa-apa udah, jadi setiap hari tuh makan telur teman-teman. Karena apa? Memang kandungan telur ini kan ada protein yang kita butuhkan. Nah protein itu bertujuan untuk melawan bakteri-bakteri ataupun meningkatkan daya imun kita teman-teman ya. Jadi sel darah putih kita itu memang bertujuan diproduksi lebih kuat gitu ya, supaya kita cepat sembuh gitu ya. Jadi memang telur tuh bagus ya karena mengandung protein yang tinggi. Nah kemudian saya juga makan yang mengandung daging ya, daging ikan, daging ayam ya. Jadi saya pesan ikan bakar, iya pesan soto gitu ya. Karena perasa saya itu nggak mati, maksudnya tetap ada. Jadi saya tuh makannya enak-enak aja teman-teman gitu ya. Nah kemudian saya juga beli susu kambing teman-teman ya. Susu kambingnya 1 pak ya, 1 dus, yang dus-dusan itu harga 26.000 teman-teman ya. Itu satu ininya 250 gram. Tapi itu saya minum cuma setiap itu 2 sendok teman-teman. Jadi saya buat tuh susu kambing bukan berbrand ya, bukan susu beruang teman-teman ya. Kenapa kok orang-orang belinya susu steril gitu ya? Padahal apa namanya ya, susu kambing ya, Rasulullah tuh mengajarkan kenapa kok kita harus kenapa kok Rasulullah suka minum susu ya, dan itu rata-rata dari susu kambing, susu unta, susu sapi gitu kan. Nah susu yang alami itu adalah berasal dari susu kambing juga ya, Rasulullah juga mengajarkan itu. Nah maka dari itu saya belinya itu susu kambing bukan susu beruang ya, yang steril mereknya Nestle lagi tuh ya, yang mungkin ya nggak tahu lah, itu ada boykot gitu segala macam. Oleh karena itu saya minum susu kambing ya, kalau nggak salah mereknya Gomars teman-teman ya, banyak lah di apotek juga jual. Nah kemudian saya ambil 2 sendok gitu. Nah kemudian saya tambah madu gitu. Tapi ingat teman-teman, untuk minum Gomars ataupun susu kambing ini usahakan perut udah terisi ya, karena kalau misalnya teman-teman langsung minum susu kambing biasanya enak rasanya. Nggak cuma susu kambing aja sih sebenarnya, susu susu beruang juga gitu. Kalau misalnya diminum tanpa ada makan yang diasup duluan, biasanya juga enek ya. Jadi mual gitu, pusing kepalanya, kenapa ya? Oh tadi minum susu ternyata. Nah itu. Kemudian kalau madu ya, madu itu kalian juga usahakan diminumkan 2 sendok ya, atau 1 sendok nggak apa-apa sih sebenarnya, tapi rutin, jangan terlalu banyak teman-teman ya. Jadi minumnya cukup 3 kali sehari. Nah kemudian teman-teman, untuk menghilangkan lendir nih, nah pengalaman yang saya lakuin ini teman-teman, ini penting banget ya teman-teman ya. Jadi beberapa hal yang saya lakukan selama isolasi mandiri ya, itu adalah saya sering minum air hangat. Jadi bukan teh, bukan kopi ya, bukan, tapi air hangat putih ya, air biasa ya, dihangatkan atau dipanaskan sampai mendidih. Nah kemudian kita minum setiap bangun tidur. Jadi setiap saya bangun sebelum subuh itu teman-teman saya minum gitu ya. Saya minum, kemudian setelah makan pun saya minumnya juga air hangat itu. Jadi intinya adalah air hangat ini adalah membantu menghilangkan atau mengurangi lendir yang ada di hidung dan juga tenggorokan teman-teman ya. Jadi meminimalisir lendir yang ada di sini ya. Jadinya dengan adanya air hangat itu kan suhu tubuhnya kan naik ya. Nah dengan adanya suhu tubuh naik itu akan mempermudah lendir itu masuk ke dalam dan juga berkurang teman-teman. Itu yang saya baca. Nah kemudian yang kedua adalah saya melakukan terapi uap. Mungkin memang ini hal yang nggak masuk akal atau gimana ya teman-teman ya, dan banyak sekali yang beredar bahwa kita harus melakukan terapi uap, katanya dari Cina langsung, dari Wuhan gitu kan. Nah saya juga praktekin itu. Jadi kalau waktu itu saya kan punyanya teko listrik nih, saya beli di Shopee. Nah pakai teko listrik yang harganya 51 atau 60 ribuan lah, silakan cari. Kemudian kalau yang punya kompor berarti nanti pakai teko tuh yang bunyi ya,
teko fluid ataupun teko biasa ataupun panci biasa juga nggak apa-apa. Nah kemudian ada juga bisa pakai apa ya, magicom nih buat anak kos yang mungkin di rumah nggak ada kompor, nggak ada teko listrik, bisa pakai magicom. Nah intinya adalah mendidihkan air. Nah kemudian uapnya itu kita sedot. Nah sedotnya itu bisa melalui hidung, bisa melalui mulut ya. Jadi dua-duanya waktu itu saya lakuin ya. Jadi itu setiap pagi saya lakuin itu. Jadi gitu ya. Jadi uapnya ketika ke atas tuh memang harus kita masukin. Memang agak panas sih, agak panas dan itu nggak enak banget. Dan nggak usah ditambah-tambah apa-apaan sih sebenarnya. Kalau nggak usah ditambahin minyak kayu putih gitu ya, aromaterapi itu nggak usah sebenarnya, nggak apa-apa, itu udah cukup ya. Ada yang pakai air sabun itu mendingan nggak usah dah, mendingan pakai uap air biasa gitu kan. Soalnya kalau misalnya ditambah kayu putih itu kan sebenarnya untuk aromaterapi kan gitu kan. Nah sebenarnya kalau misalnya ini cukup air panas aja yang dididihin, kemudian uapnya itu kita hirup gitu ya. Jadi melalui hidung gitu ya, uapnya naik kita hirup gitu ya. Dan itu saya lakuin selama 10 menit teman-teman ya. Jadi ini juga gitu. Jadi ini kerasa seger banget teman-teman, seger gitu kan. Jadi apa ya, rasanya itu kayak enak aja gitu masuk ke sini gitu. Nah gitu, dan itu terbukti teman-teman. Jadi setelah beberapa hari memang ini hidungnya tuh udah nggak nyumbat lagi, tapi sedikit lah menyumbat tapi sedikit. Jadi kadang saya ada, kadang enggak gitu ya waktu itu. Nah kemudian nih singkat cerita pada hari Sabtunya tanggal 10 Juli ya. Ya hari Sabtu tanggal 10 Juli kan. Nah badan tuh udah enakan teman-teman. Badan tuh udah enakan, kemudian makan juga udah enak gitu kan. Nah terus kemudian cuma tinggal ininya aja sih, apa namanya, ini kadang nyumbat kadang enggak ya. Nah niatnya sih pada waktu hari Sabtunya itu saya udah mau niat swab nih, kan udah tanggal 4 ya, 4 sampai tanggal 10. Jadi badan saya udah nggak ngerasa hangat lagi teman-teman. Jadi saya memang kenapa kok menetapkan suatu waktu, kenapa sore hari saya harus menetapkan waktu badan saya ini hangat apa enggak gitu kan. Karena memang perubahan suhu teman-teman ya, perubahan suhu itu terjadi pada waktu sore hari. Jadi kalau misalnya kalian sakit panas, kalian mau ngecek suhu tubuh jangan pagi ataupun siang, tapi ceklah pada waktu sore hari teman-teman. Karena pada waktu itu suhu itu udah kembali normal ya, suhu lingkungan ataupun suhu badan itu kembali normal, sehingga tubuh itu akan menunjukkan suhu yang aslinya di sore hari. Nah itu teman-teman ya, kenapa kok praktek dokter kebanyakan bukannya sore sampai malam, karena memang ada pengaruh itu teman-teman ya. Nah jadi silakan cek suhu kalian di sore hari. Nah pada waktu itu jadi saya niatnya mau swab nih kan, karena badan saya udah enakan. Nah karena ini masih ada lendir, saya takutnya ketika nanti swab itu hasilnya positif lagi. Nah oleh karena itu saya tunggu 2 hari lagi nih teman-teman ya. Jadi tanggal 11 ya, saya udah mulai berani keluar teman-teman, berani keluar untuk beli makan sendiri gitu kan, tapi nggak berani kumpul-kumpul. Jadi saya beli makan langsung itu pulang, beli makan kemudian pulang gitu kan. Dan makannya tuh udah teman-teman ya. Jadi kalau untuk masalah makan, kalian tuh nggak usah pilih-pilih, pilih aja makanan yang kalian sukai ya. Dan satu lagi, kalian harus juga makan buah. Dan buahnya itu berbanyak makan jeruk teman-teman ya, karena jeruk tuh enak aja. Walaupun dia tuh agak asam gitu, tapi dia seger gitu ya. Jeruk tuh banyakin aja teman-teman. Kalau misalnya kalian tambahi apel juga lebih bagus gitu kan. Tambahi kelengkeng, tambahi apa, pokoknya apa aja ya teman-teman. Tapi yang jelas untuk jeruk itu kalian pasti harus ada teman-teman ya, karena itu sumber vitamin C juga. Nah, oleh karena itu setelah 2 hari ya, tanggal 13 ya teman-teman ya, saya udah kerasa masih ada sih sebenarnya lendir, udah, tapi saya paksain aja. Udahlah, nanti kalau misalnya hasil positif, yaudah nggak apa-apa, tambah beberapa hari lagi nggak apa-apa lah. Yang penting saya paling karena lendirnya. Nah, kemudian pada tanggal 13-nya saya badannya udah ngerasa lega nah gitu ya. Kan udah tanggal 10 kemarin udah lega juga sebenarnya. Nah, jadi tanggal 13-nya saya menetapkan untuk tes swab lagi. Walaupun masih ada lendir sedikit, ketika di swab ternyata hasilnya udah negatif. Nah, jadi teman-teman kalau saya rasa dan ambil kesimpulan teman-teman, walaupun masih ada lendir, tapi kalau misalnya badan itu udah kerasa enak, kita udah nggak ngerasa ada hal-hal yang aneh dalam tubuh kita gitu kan, itu sebenarnya kalau udah di swab pun hasilnya akan negatif. Ingat ya, ini swab antigen ya, bukan PCR ya teman-teman ya. Ini yang saya lakukan ada swab antigen yang tes usap ya gitu. Nah kemudian apa sih sebenarnya tips-tips yang harus dilakukan ya? Intinya yang pertama adalah jangan stres teman-teman. Jangan stres, buat santai aja.
buat santai aja gitu kan. Apalagi kalau misalnya di rumah kita ini ada tetangga gitu kan. Ketika ada informasi kalau kita tahu positif gitu kan, orang sebelah tuh pada ribut gitu temennya. Tapi ya hal itu nggak perlu nggak perlu dimasukin pikiran, karena maka dari itu kenapa kok saya harus pindah ya, ambil satu rumah, satu unit untuk saya kontrakin gitu kan, karena saya bebas di situ, saya mau ngapa-ngapain juga bebas gitu ya. Bukan berarti bahwa dengan adanya saya positif saya bebas keluar ataupun beli makan sendiri, itu bukan teman-teman. Tapi kita atau saya sendiri itu hanya ingin hidup tuh nggak diatur sama orang gitu loh ya. Jadi saya itu pengennya ya udah, kalau misalnya gue butuh ya gue langsung keluar, gue beli sendiri gitu kan. Saya lakukan itu gitu kan, daripada gue stres gitu kan dengan adanya bulian orang-orang, nggak boleh keluar, lu kan positif gitu kan. Aduh, itu udah parah banget teman-teman. Apalagi kalau misalnya ya kalau tetangganya peduli. Kalau misalnya nggak peduli teman-teman ya, lu kan positif, lu nggak boleh keluar, lu nggak boleh keluar karena lu positif, keluarga lu semua positif gitu kan. Nah terus gue mau beli obat gimana? Orang tetangga itu nggak ada yang peduli, ya kan? Aduh, kasihan banget pokoknya. Jadi maka dari itu saya menghindari itu. Gue yang penting bebas, free gitu kan, nggak ada orang yang tahu kalau misalnya gue positif. Gue juga isolasi mandiri, nggak di situ gitu kan. Nah oleh karena itu intinya adalah ketika kita kayak gitu, kenapa kok saya bisa cepat? Ada dua kemungkinan. Bisa dari nutrisi yang saya makan, bisa dari pikiran saya atau psikologi saya yang bisa memotivasi diri saya sehingga imun saya itu bisa tumbuh, bisa bertahan, sehingga saya nggak capek-capek ataupun nggak merasakan suatu gejala yang berat gitu teman-teman, seperti ya mungkin ada sesak nafas, tuh saya nggak ada. Nah oleh karena itu teman-teman, mungkin itu dulu ya, itu adalah sekilas pengalaman yang saya bagikan, dan semoga ini memotivasi teman-teman yang positif di rumah. Pokoknya jangan stres, jangan bingung ya, udah santai aja gitu ya. Malah justru dengan isolasi mandiri kalian bisa istirahat di rumah, ya kan, kerjain apa-apa di rumah. Oke teman-teman, mungkin dulu. Pokoknya kalau misalnya ada pertanyaan silahkan komentar di bawah ya. Oke, terima kasih. Ini pengalaman saya, dan ya paling nggak sampai 14 hari teman-teman ya, terhitung dari saya swab ya teman-teman ya gitu. Jadi ya hasilnya bisa negatif. Oke teman-teman, mungkin itu cukup dulu untuk hari ini. Jangan bingung lah pokoknya. Kalau misalnya ada penyakit, serahin aja yang pertama usaha, dan kedua berdoa ya. Tetap optimis, tetap jaga kesehatan ya. Jangan berpikir macam-macam, intinya itu. Oke, terima kasih. Ketemu lagi di Kitabisa ya di video selanjutnya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.